Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahil malikil a'lal kabir. Al-wahidil ahadil fardis sabadis sami'il basir. Ahata ilmuhu bil jalili wal hakir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la misla wa la zahir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil jiddi wa tasmir. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, para pendiri Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Bapak Ustadz Ali Imron dan juga Ibu Ustazah Indasah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya. Santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, dari berbagai majelis taklim, zikir sholawat nariyah, Darus Syafa'ah, Darul Hikmah, Sahabat Dunia Akhirat, Permukotan, Nur Muhammad, Nurul Ihsan, Rodotul Salam, Ikadamit, Sa'adah, dan juga WMI TIK Wangi, atau yang mewakili, yang berkenan hadir di Aula Hasanah On Air pada malam hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul dakwah nggih menika Sohibul Hajah Ibu Tahari Warahmah sekeluarga, dalam rangka kirim leluhuripun, kirim doa datang sedaya leluhuripun, mugi-mugi barokah Ibu Tari anggenipun kentun doa dumateng sedaya leluhuripun, mugi-mugi dipun dadosaken sababiyahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabah dan meridhoi menapa ingkang dados hajat an niat saking Ibu Tari Rahmah sekeluarga. Ya menika minta barokah doa, semoga kedua orang tuanya dan keluarganya senantiasa diberi sehat walafiat, keselamatan dunia akhirat, dan juga minta barokah doanya untuk kedua putranya yaitu Mas Ali Trihandoko dan juga Mas Dimas Setiawan Nugroho. Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi putra yang soleh, berbakti pada orang tua, tercapai segala apa yang dicita-citakan, sukses dunia, sukses akhirat. Dan juga minta barokah doa untuk Bu Tari senantiasa diberi kesehatan lahir batin, kelancaran dalam bekerja di Taiwan, istiqomah dalam beribadah, tentunya yang sangat diharapkan nggih menika sedaya kaparingan sukses dunya, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui kirim doa datang luhur menika yang juga kita semua yang hadir di Aula Hasanah pada malam hari ini, yang kita juga senantiasa mengaminkan hajat dari Ibu Tari Warahmah, dan juga kita mendoakan orang tua kita, kubur kita semua, muga-muga ugi dari dipun dadosaken sababiyahipun melalui Ibu Tari yang menjembatani acara pada malam hari ini. Mugi-mugi hajat kula, hajat panjenengan senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sababiyah hadir kula hadir panjenengan wonten hajatipun Bu Tari Warahmah niki dadi sababiyahipun menapa kemawon ingkang kula dan sami
hajataken niataken mugi-mugi dipun ijabah lan dipun ridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun sekitar 18 menit ke depan kita akan mengaji, mugi-mugi 18 menit yang akan datang ini mampu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keberkahan dalam ilmu kula panjenengan melalui satu riwayat dengan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qama indal Ka'bah. Perkenankan kami malam hari ini mengutip dawuhipun Jundub bin Junadah sebetulnya nama aslinya. Tapi beliau dikenal sebagai Abi Dzar Al-Ghifari. Ketika suatu saat beliau berdiri di sekitar Ka'bah, seraya dia berpidato, ala man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana Jundub bin Junadah Al-Ghifari, atau yang dikenal Abu Dzarrin Al-Ghifari. Ya mbakipun wonten sandingipun Ka'bah moro-moro niku pidato, eling-eling dulur, sinten sing mboten kenal kula, sinten sing kenal kula, sinten nggih sing kenal kula, lan sinten sing mboten kenal kula tak kasih tahu, nama saya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari yang dikenal sebagai julukan Abu Dzarrin. Halumu ila akhin nasihin safiqin alaikum. Halumu podorene sira kabeh ila akhin maring dulur lanang nasihin kang ngarepaken bagus safiqin tur kang welas alaikum ing ngatasé sira kabeh. Artinya seorang Abi Dzar memiliki ilmu yang luar ingin disampaikan kepada jamaah pada waktu itu, sehingga beliau meminta halumu reneo kemarilah kalian, kemarilah halumu ila akhin maring dulur nasihin sing ngarepaken bagus safikin tur yo kang ngarepaken welas alaikum ing ngatasé sira kabeh. Kemarah kalian pada saudaramu yang mengharapkan kebaikanmu, yang mengasihi kalian semua. Akhirnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari matur sing kados mekaten apa yang terjadi, fajtama'an nasu haulahu, kumpullah manusia di sekitarnya Abi Dzar Al-Ghifari. Setelah manusia berkumpul karena panggilan beliau, cara saiki yang ngeneng pengajian ngoten niku terus dirungokno wong akeh. Di sekitarnya Abi Dzar, seraya Abi Dzar berkata, ya ayyuhan nas, he eling-eling menungso, man arada minkum safaran min asfarid dunya la yaf'alu dzalika illa bizatin fakaifa man yuridu safaral akhirah bila zatin. Ini subhanallah sebuah peringatan nasihat yang Syekh Abi Dzar Al-Ghifari mengharapkan seluruh orang di sekitarnya agar bisa mendapatkan kebaikan melalui kata-kata atau kalimat-kalimat untayan mutiara hikmah yang keluar dari mulut Abi Dzar Al-Ghifari, dan tentunya tidak ngawur setiap yang keluar dari mulut Syekh Abi Dzar Al-Ghifari niki boten sanes saking bimbingan didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau, wahai para manusia, man utawi sapane wong iku aroda kok ngarepaken sapa man mingkum saking sira kabeh safaron ing lelungan min asfarid dunya sangka pira-pira lelungan donya, la yafalu kok ora agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono safar illa bizatin kedoko kelawan gawe sangu. Barang siapa dari kalian menghendaki bepergian dari beberapa bepergian dunia ini, tidaklah mungkin kalian tidak melakukan sesuatu, yaitu dengan mencari bekal untuk perjalanan kalian. Diatur ya Abu Dzar ngaten. Barang siapa dari kalian menghendaki bepergian dari beberapa bepergian dunia ini, kecuali tidak ada yang Anda lakukan kecuali mengumpulkan bekal untuk perjalanan jauh kalian. Dunya kaya ngene, cara Abu Dzar lek ngemutaken kula jenengan,
Wong lelungan ning donya, wong ning Taipei pengen ndek Taichung mawon dadak nyater rombongan. Tidak mungkin tidak melakukan untuk mencari bekal, mencari sangu untuk sampai ke Taichung. Ibu-ibu yang di Taipei tentunya berombongan nyater bus untuk sampai ke Taichung, dan itu ditarik biaya, butuh sangu. Yang intinya Abu Dharin mengingatkan kepada para jamaah di sekitarnya, lur, wong lelungan dunya mawon butuh sangu. Fakaifa, bagaimana mungkin fakaifa man yuridu safar akhirah kok bilazatin. Gimana mungkin ada orang yang menghendaki bepergian akhirat yang pasti dan nyata kok dia tidak butuh sangu? Kan aneh tapi nyata. Kalau ada orang mau bepergian akhirat kok kemudian dia tidak mau mencari bekal, wah ya lucu. Maten cara kene. Jamoningku. Bagaimana mungkin orang yang mau bepergian yang jauh sekali, yaitu perjalanan akhirat, kok tidak menggunakan bekal atau tidak butuh sangu? Tidaklah mungkin para jamaah. Dia mengingatkan, yang artinya apa? Yang artinya kulon jenengan kudu duwe sangu kangge perjalanan akhirat. Apa sangu perjalanan akhirat? Sangu perjalanan akhirat inggih menika bekal ibadah sing ngantos hasanah yang dapat kita petik di yaumil kiamah. Nah, mulane sering kula ngemutaken panjenengan bilih ngamal hasanah sing nalika ning donya kula jenengan lampahi belum tentu dapat kita unduh di akhirat nanti. Karena sudah hangus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kula panjenengan, amal sing dikelompok apik sak monten bane moro-moro hangus bisa juga terjadi. Nah, maka dari itu kula jenengan lek golek sangu ya kudu sing tenanan, hati-hati lek nyimpen sangune. Nalika lelungan ya hati-hati lek nyimpen sangune, lek nyimpen bekale. Jangan sembrono kamu meletakkan sangu taruh sana taruh sini, sidamu hilang ning dalan ora iso mulih sampeyan. Artinya apa? Artinya jagalah setiap amal hasanah yang sudah kita jalani ini agar bisa betul-betul menjadi bekal untuk perjalanan akhirat kita yang sangat-sangat panjang ini, agar di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kita bisa mengunduh setiap hasanah, amalan hasanah yang kita jalani sehingga kita punya bekal untuk perjalanan yang sangatlah jauh ini. Iki elingno karo Abu Dharin berjuang ya ngoten niku. Dene dingkep alhamdulillah upama ora ya gak masalah wong yo tugase menungso lah namung berjuang, namung menyampaikan lah perkara ngenggep lan boten niku hak prerogatif Allah, Allah gerakkan dah hati mereka. Ya ngoten niku mulane Abu Dharin yo wani dulur-dulur panglumpuk rere tak tuturi, tak ngai ilmu, yo grutuk-grutuk. Akhirnya apa ketika Abu Dharin matur sing ngaten niku? Kita yang mau perjalanan dunia mawon butuh bekal. Bagaimana mungkin kita yang mau perjalanan jauh tidak butuh bekal? Sehingga manusia di sekitarnya bertanya, qalu wa ma zaduna ya Abu Dharin. Wa ma lan iku apa zaduna utawi sang kita ya Abu Dharin. Terus sangu kita itu apa Abu Dharin untuk perjalanan akhirat yang begitu panjangnya? Jawablah Abu Dharin, Salatun rok'ataini fi sawadil lail liwahsyatil kubur wa saumun fi harin syadid liyaumin nusur wasodaqatun alal masakin la'allakum tanju min adabi yaumin asir wa hajjun li'ataimil umur waj'alud dunya majlisaini majlisan fi talabid dunya wa majlisan fi talabil akhirah. Ini pesan singkat Abu Dharin ketika ditanya,
Lek memang awak iki besok kudu duwe sangu Pak Abu Darin, terus sangu yang perlu kita bikin bekal itu bekal yang bagaimana Pak Abu Darin? Maka Abu Darin mengatakan salatun rakaataini fi sawadil lail li wahsyatil kubur. Bekale ya kuwi salat 2 rakaat ning gone petenge wengi. Salat 2 rakaat di kesunyian malam, di kegelapan malam yang akan bermanfaat li wahsyatil kubur supaya kula jenengan kowe iso selamat saka panggesaing kubur. Salat malam itu memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dunya mawon Allah berikan 5 hal itu disampaikan ku sekuatah malih kelebihan daripada sholat di kegelapan malam. Lek ana wong kok tukang sholat wengi, ana wong sholat di kesunyian malam, dia akan bisa melewati yang namanya wahsyatil kubur. Sholat sahune sholat wengi, aja sampai ninggalno sholat malam. Yang kedua adalah bekal untuk perjalanan akhirat wasaumun, yaitu berpuasa Ramadan. Fi harrin syadidin di yaumin nusur. Yaitu poso ning gone panas sing dahsyat. Li yaumin nusur kanggo kula panjenengan bekal untuk di hari menungso dipun gelar. Menungso digelar kula sampeyan nek sangu poso sing ketampa ning ngersane Allah, insyaallah wonten yaumin nusur niki kula jenengan ya tetap mendapatkan kenyamanan karena kita punya bekal yang sudah kita kumpulkan semasa hidup di dunia, ya kuwi ngelakoni ibadah Ramadan sing bener-bener sampai ketampa nggone Allah lan ya selamat sampai teko mati kula jenengan iji utuh melenuh amal niki besok kena dienggo jonggol kedamaian di tengah-tengah yaumin nusur, yaiku pekewuh demi pekewuh menungso padha ngrasakno jenengan nalika dipun gelar dinane niku kula jenengan sing punya Ramadan, punya puasa yang puasa ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menjadikan kenyamanan kita semua. Yang ketiga adalah wasodaqatun alal masakin. Bekal yang ketiga yang harus kita tempuh adalah apa? Sedekah untuk orang-orang miskin. Tujuannya apa? La'allakum tanju min adzabi yaumin asyir, yaitu agar kalian semua diselamatkan dari siksa di hari yang sangat sulit. Dino sing angel niku ya angel-angel tenan, mek eneng kanugrahan sangka Allah tok, mek oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dino sing angel iki engko lek jenengan duwe sangu rupa sedekah karo wong miskin, dino-dino angel wong miskin sing padha selamat besok iso nulung kula panjenengan. Mulane sering kula matur panjenengan aksiru ma'rifatal fuqara dari Kanjeng Nabi. Kenapa kita harus memperbanyak mengenal para fuqara? Kenapa kita harus mengenal banyak para masakin? Bukan hanya mengenal belaka, tapi kita ada kepedulian dengan para fuqara wal masakin. Insya Allah kula jenengan diselametno sangka siksa ing nggone dina sing angel. Selamete napa? Wong-wong sing gelem sedekah karo wong miskin, wong-wong sing gelem sedekah karo wong fakir. Besok teng dina kiamat wong miskin, wong fakir niki memiliki daulah, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat kepada siapa orang yang telah menolongnya di dunia. Niki lek gak cetuk wong fakir, gak cetuk wong miskin, kula jenengan kan ya soro. Sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan orang fakir niki krana rumangsa nalika ning donya ditulung dengan sedekah-sedekahnya. Ya Allah Bu, jenengan tak jamaah on air yen to Bu, nggih. Ya Allah Bu, jenengan langsung nate maringi kula damel tumbas beras nika to Bu. Nggih kok kemutan jenengan. Lah kula kemutan terus monggo-monggo kula jak teng swarga. Diajak olehnya masuk surga. Dituntun karo wong-wong fakir miskin sing pernah diberikan sedekah olehnya. Maka tidak ada ruginya
Ya. Mulane sedekah niku ora ana rugine. Di samping itu sedekah bisa dijadikan tameng, bisa dijadikan haid, kena digo tembok di antara kita dengan neraka. Wong-wong sing ahli sedekah besok ora swarga. Ora neraka ya. Ora ketok nerakane ketutupan sedekahe, dia tersengat dengan panasnya neraka krana ditutup karo tembok rupa sedekah yang menjadi kegemarannya karena dia menjadi seorang yang dermawan. Para dermawan niki ora roh panen neraka, kira-kira wis ditembok karo napa? Karo sedekahipun niku wau. Ya. Kemudian wa hajjun li audhaimil umur, dan haji yang menjadi bekal kula panjenengan karena apa? Li audhaimil umur, krana agung-agungnya perkara. Haji niku pun puncake rukun Islam. Haji niku pun puncaknya urusan kula panjenengan di hadapan Allah. Mulane kapan wong kondur haji mesti dipun tandai kanthi berbaju putih, berkerudung putih, berkopiah putih. Niki sebagai tanda lek wong sing wis ibadah haji niku atine padha bersih lir kadya tanda atau simbol dari bajunya. Nah, mulane bajune wong haji niku putih, rata-rata wong lanang sing ketara haji niku wong lanang. Lek buka haji ora patek keton. Sing ketara haji niku wong lanang ya, menika wong lanang ketara hajine biasane mantun haji ketune putih. Lah saniki ora tau kaji barang ya padha gawe kopiah putih. Mulane wonten ulama sing boten setuju niki. Ada sebagian ulama boten setuju termasuk kiai kula, Kiai Dhafir Suhaimi niku keri-keri iku boten purun damel kopiah petak. katanya makruh wong haji regane larang rame, haji regane larang ya terima saiki cukup dengan 5.000 10.000 dadi kaji mergo kopiah putih. Ini sebagai simbol bahwa orang-orang yang haji itu hatinya sudah bagus. Orang-orang yang haji bajunya putih sebagai simbol hatinya sudah bersih dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane bareng haji kok wong ki tambah apik tekane mati, insyaallah matine husnul khotimah, hajine kena tinggi sangu besok wonten ning dina akhirat. Dan Abu Dzar menambahkan waj'alu dunya majlisaini. Sing luar biasa. Abu Dzar nambahi mauidhahnya waj'alu ad-dunya majlisaini. Dan jadikanlah dunia ini sebagai dua majelis. Jangan salah nggih niki dadekno dunyamu ki dua majelis. Lain dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i bahwa kula sering matur yang panjenengan, apabila ada orang mengakui mencintai dunia dan mencintai akhirat, kata Imam Syafi'i itu bohong. Nah, apakah nanti ada kesamaan Pak Ustadz ketika Abu Dzar mengatakan waj'alud dunya majlisa ini, dadekno dunya murang majelis? Apakah ini ada bertentangan dari Imam Syafi'i? Boten. Jadikanlah duniamu dengan dua majelis, majlisan fi talabid dunya bil akhirah. Lah lek ngene masuk, tapi lek ana wong ngaku kula niki seneng akhirat, tapi kula niki ya seneng donya. Ketika ada orang yang mengatakan ucapan seneng donya lan seneng akhirat, cara Imam Syafi'i, orang yang berkata seperti itu bohong. Loh, terus yang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari kok malah dawuh ij'alud dunya majlis ini. Apakah itu tidak sama Pak Ustadz? Menurut kula mboten sami. Kita di dunia mempunyai tugas kuapure usaha. Ya, usaha gitu. Ning donya niki kula jenengan kan oleh tugas kon usaha, kon ikhtiar. Memang ada perintah kita berikhtiar, tapi bukan berarti kita mencintai dunia. Kon ikhtiar kanggo sangun akhirat dadekno donya sing diikhtiari kula jenengan iki engko lek wis kula jenengan mampu menjadikan dunia sebagai dua majelis kaya ibu-ibu on air niku dunia jadi dunia dadi rong majelis toh. Dalam satu waktu Anda bisa hadir di majelis, iso masak, iso ngopeni mbae karo ngaji. Karo ngaji iso ngopeni mbae sing jenengan dalam kondisi kerja.
Nah, ini kan jenengan diarani ij'alud dunya majlisaini. Berarti kula jenengan bisa menjadikan dunia, jadikanlah dunia ini dengan dua majelis, satu majlisan fitolabid dunya, dadekno majelis sing siji kanggo golek dunya, sing majelis yang sebagian fitolabil akhirat. Nah, ini namanya kita disuruh ikhtiar. Nah, urip ning donya ya kudu ikhtiar donya. Nah, tapi ketika orang sudah mampu menjadikan dunia menjadi majelis, dipastikan ketika dunia majelisan litolabi dunia ini semata-mata untuk mensokong dalam rangka ketika dia menjadikan sebagian dari dunia untuk dijadikan majelisan fitolabil akhirat. Mari ngoten lho Bu. Dadi juga padha karo sing didhawuhna Imam Syafi'i yang dikatakan bohong apabila orang mengatakan itu. Ini kaitan dengan kecintaan. Tapi ketika kita ikhtiar, yo jenenge urip ning donya kuwi butuh donya, ngoten lho. Jenenge urip ning donya butuh donya, tapi butuh niki mboten berat orang yang mencintai. Mulane sering kula matur, wong niku kabeh omah, niku mesti ya wong niku gak seneng karo jenenge WC, nggih Bu. Sinten sing demen karo WC, mangan yang WC, delok TV yang WC, turu yang WC, kamar mandi niku lho, WC tempat ngengek niku lho. Itu kan tidak ada yang suka itu. Tapi apa? Butuh. Maka jadikan ruang rumahmu ada ruang WC, ada ruang sholat. Apakah itu salah? Ada kamar mandi, ada kamar sholat, ada kamar tidur. Apakah salah menjadikan rumahmu dengan ruangan-ruangan yang tertentu itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita butuh ruangan yang kita tidak suka itu. Suatu waktu kita butuh rakyat sedina mlebu ping pindho ping telu. Berarti bukan kita senang dengan itu, tapi karena kita butuh dengan itu. Nah, ketika manusia menjadikan dunia dua majelis itu, yang artinya cara wong duwe omah ngono kene ana kamar mandi, kamar WC, kene kamar ruang makan, ruang tamu, ruang sholat tuh. Kan ya boleh-boleh saja. Dan ini tidak menjadikan kesalahan. Karena apa? Tidak dipungkiri, siapapun yang hidup di dunia pasti butuh namanya dunia. Lah butuh karo seneng niku mboten padha. Lek ana wong seneng karo WC, tak pastikan nek dhek seneng karo WC mesti mangan yo ning WC, turu ning WC, nyetel TV yo ning WC, delok HP yo ning WC. Mergo dia seneng karo tempat. Nah, ini tidak mungkin orang yang menjadikan dunia majelis tidak seperti itu prakteknya. Prakteknya sewaktu-waktu kita ingin kamar mandi, ya ke kamar mandi. Kamar mandi, WC, sesuatu yang dibenci orang. Tapi tetap setiap perumahan yang dibangun di era zaman sekarang, setiap rumah pasti ada kamar mandi. Ruko-ruko yang di pinggir jalan itu. Setiap satu kontrakan ruko yang disontrak seseorang, itu juga disediakan kamar mandi, disediakan WC yang orang tidak suka. Orang butuh untuk itu semua. Nah, mulane dadek non dunyamu kanggo rong majelis, siji majelisan fitolabi dunia yang golek dunya iku kanggo nyokong majelis sisihmu kanggo tolabil akhirat. Tapi wong ibadah iki butuh rakat Ibu. Nggih to, pengajian ngene butuh rakat to mboten? Butuh rakat pulsane, butuh HP-ne. Lah niki lek ra di majelis donya sing lebih dunia apa iso kondan untuk mencapai akhir rasido. Nah, ini yang saya maksud, tidaklah sama ungkapan yang disampaikan Abu Darin waj'alud dunya majlisaini. Majlisan li talabil dunya wa majlisan li talabil akhirah, mboten sami kalih ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku mencintai dunia dan dia juga mencintai akhirat, maka kata Imam Syafi'i itu orang yang bohong dalam perkataannya. Tidak mungkin pecinta akhirat akan mencintai dunia. Dan tidak akan pernah mungkin pecinta dunia akan mencintai akhirat. Maka itu berlawanan. Berbeda dengan majlisan ditolabi dunia wa majlisan ditolabil akhirah, yang artinya ketika kita mau untuk majelis akhirat dan kita butuh dana yang kita jadikan majelis dunia untuk menyokong perjalanan kita di akhirat nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit dari tausiah Abu Dharin Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah
kepada orang di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Mudah-mudahan bisa nerubus tenggone kula panjenengan sedaya, dijadikan bekal untuk kula panjenengan bagaimana berpikir yang panjang bahwa kita akan pergi di perjalanan yang sangat panjang, dan perjalanan yang sangat panjang tentunya butuh bekal, dan bekal ini hanya ada kesempatan selama hayat masih dikandung badan, baru kita bisa mencari bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Mulane muga-muga kita semua khususnya Bu Tari Warahmah niki mampu untuk memaksimalkan, mampu untuk mempergunakan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak sia-sia lewat dengan begitu saja tanpa ada makna, yang artinya kesempatan urip sing sampai teko saiki tiba-tiba tidak ada makna, karepe ora ana sing berpotensi ibadah sing dilakoni kena kisah akhirat, artinya kita mensia-siakan kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi napa ingkang tetes hajatipun Ibu Tari Warahmah dipun ijabah dipun ridhani kalih Allah, khususnya umumnya kita semua yang hadir di malam hari ini. Allah mudah-mudahan berikan ijabah dan ridho dan membimbing kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arhadini qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarin ya Allah wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikut hajatina wa hajatikum wa hajati Ibu Tari Warahmah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten lan semanten ingkang saged tulaturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam wallahul muwaffiq bil aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.